Apa sih? Teteh kayaknya hari ini cerah banget, senyumnya murah meriah. Iya, Ada apa gerangan kakandaku? Widih. Cakep gitu ya? Oh, bukan ya? Iya. Kenapa ini beda sama yang kemarin? Iya. Ini mah seger ngeliatnya kayak biji korma. Biji korma dibuang dong. Iya. Kenapa teh? Ayo cerita. Enggak apa-apa sih. Soalnya ini aja Bang Meong. Iya. Karena kan mau dekat Lebaran ya. Iya. Nah, ini kan tanda-tanda berbunga-bunga gitu. Jadi kalau misalnya dari satu mall ke mall lain kan enak tuh ngeliatnya kan. Iya perempuan memang nggak jauh dari iya, gituan makanya kan dah. seneng aja gitu cinta kan. Jadi cinta sama passion. Cinta sama passion. Ngomong-ngomong udah punya berapa passion? Berapa passion apa fashion nih? Passion begitulah pokoknya gitu lah. ya. Berapa setel orang kita berapa mah? setel? Belum, masih nyari-nyari. Oh, jadi ada sesuatu yang disukai atau dicintai? Ada. Nah, bilang dong dari mana gitu. Oh, dari mana emang? Dari mana? Dari mana duitnya? Dari mana? Mana minta dulu sini? Nah, saya aja bingung ini. Ya udah deh. Ini kita sapa dulu pemirsanya nih. Oh iya, sampai kelewat gara-gara cinta. Gara-gara cinta. Iya. Saya cinta orang tua aja deh. Oh, kalau saya cinta yang mencintai saya aja lah. Cie. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Opus Obrolan Puasa. Dan tema kali ini apa nih temanya nih Bang Meong? Temanya ini kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Kalau The kata power of love. kalau kata Celine Dion gitu ya, the power of love. Iya, itu bahasa Tangerangnya begitulah. Bahasa Tangerang. Iya, gitu the ya? power of love. Oke. Nah, ini tentang the power of love. Iya. Nah, kita mau membahas tentang cinta-cinta ini dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz. Pak Ustadz yang lagi sedang berbunga-bunga juga. Betul, karena cinta ini artinya luas, ya iya, kan? cinta tuh artinya luas, bukan cuma sama pasangan Betul. atau lawan jenis, Bisa tapi juga cinta dengan benda, cinta dengan jabatan. Nah, Kita tidak tahu ini. Iya, tapi nanti kita minta benar. penjelasan. Kita minta penjelasan Pak Ustadz nih seperti apa sih cinta ini, kan banyak ya cinta ya. Betul. Ada cinta kepada pasangan, ke orang tua, Betul. dan yang paling penting itu cinta kepada Allah. Ya, dan Rasulullah. Dan Rasulullah, benar banget. Dan kayaknya sebelum kita panggil Pak Ustadznya, Ya. kita suruh pemirsa juga untuk follow Instagram kita. Betul. Nah, di Banten TV, di @officialbanten.tv, Instagramnya juga subscribe di YouTube-nya Banten TV, kemudian juga Facebooknya di Banten Televisi. Ya. Dan Jangan juga lupa IG-nya juga di follow, yaitu PW Itmi Banten, Facebooknya juga Itmi Banten, dan YouTube-nya juga PW Itmi Banten. Nah. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Ngomong-ngomong, Iya. Bang Meong ada nggak Instagramnya? Oh, memang mah ada selalu. Nah, apa tuh Cuma Instagramnya? berhubung mau lebaran, jadi digade dulu. Ya ada. THR. Iya, IG-nya yaitu Meong Oplet. Nah, Dan jangan lupa YouTube-nya follow. Meong Oplet Channel. Oke, jangan lupa unfollow. Iya. Follow. Jangan lupa di unfollow. Kalau perlu IG-nya hapus. Blokir. Iya. Oke deh, kita panggil aja nih langsung aja Ustadz kita yang satu Ya. ini yang sedang Viral di keluarganya. Waalaikumsalam. Ada Ustadz belum dipanggil udah nomor. Iya ya. Ganjen banget. Waalaikumsalam. Salam ya. Naam. Alhamdulillah. Ustazah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah Perjalanan- belum batal puasa. Oh, belum batal. Insyaallah. Perjalanannya jauh Pak Ustadz? Alhamdulillah lancar. Oh, lancar Lancar, ya. ya. Wal afiyah insyaallah. Iya, selancar puasa kita pada hari ini. Karena emang Pak Ustadz nih datangnya dari Arab. Ya, insyaallah. Korib dekat. Iya. Korib deket. Soalnya habis beli korma gitu ya. Sama air zam-zam. Iya. Oke, air zam-zam. Allah. Nah, ini Pak Ustadz, kan tadi kita lagi ngomongin tentang cinta. Nah, Ya. ini kan banyak nih pengertian cinta nih Pak Ustadz. Nah, Iya. untuk Pak Ustadz sendiri apa sih maksudnya the power of love Iya. itu? Artinya cinta itu apa sih maksudnya? Oh, Definisinya gitu biar kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa Banten TV rahimakumullah, Bang Meong, ya Teh Konita. Ini kesini dong. Oh nih. iya. Deketin aja. Bentar ya, Pak. lama saya jadi begini dong. Subhanallah. Iya, dia cocok ya. Begini aja nih, Iya. Pak Ustadz. Nah. Ya. Jadi ada firman Allah di surat Ali Imran ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum
wallahu ghafurur rahim. Allah. Tahu artinya Bang Meong? Hah? Nggak tahu. Makanya kita Saya nanya. kalau saya tahu nggak artinya saya yang duduk situ Pak Ustaz. Makanya kita nanya gitu. Ada Kita di sini bertanya-tanya. ada. Ada di sini sebelahnya ada nomor rekening. Ya, sampingnya Ya. nomor token. Jadi subhanallah, Ya, gimana Pak sebelum Ustaz? saya artikan, ada seorang sufi perempuan namanya Robiah Al-Adawiyah. Ya. Ya. Dan ada seorang penyair dari Aceh namanya Rafli Kande. Beliau lagunya subhanallah indah. Nah, Ustadz Idmi yang Ki Unyil aja nggak hafal. Ya. Oh, Jadi kenal sama Ki Unyil? Oh, kenal. Oh, episode Iya. kemarin Oh, kemarin ya? Iya. Bisa. Oh, tahu begitu saya salah. Jadi lagunya begini. Ya, suara saya nggak semerdu dia. Iya. Ya, tapi Dan tidak sejelek muka dia. Yang penting jadi nyambung. lagunya Bismillahirrahmanirrahim begini. Tuhan, apapun karuniamu untukku di dunia, hibahkan pada musuh-musuhmu. Oh bukan. Dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahkan pada sahabatku. Oh bagiku cukuplah engkau. Oh bagiku cukuplah engkau. Ini terusannya ini yang luar biasa. Ini makomnya makom mahabbah. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Jadi dia tuh cinta. Sujud sudah tidak karena takut neraka. Bila sujudku padamu karena berharap surga, tutup surga untukku itu. Kalau dia ibadah ini pengen surga, tutup ya Rabb. Namun bila sujudku hanya engkau semata, jangan palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu. Subhanallah, merdu sekali ya. Iya, syairnya luar biasa. Jadi Robiah ini mengatakan selama ini orang kan ibadahnya orang awam itu karena pengen surga itu diboleh dan karena takut neraka. Ini makom syariat, makom amal. Kita sering doa di tarweh, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Tapi makomnya dia tidak. Dia ibadah bukan karena pengen surga, bahkan kalau ibadah saya karena surga ya Rabb, tutup. Sujud saya, ibadah saya, tilawah saya karena takut neraka, maka masukkan saja saya. Tapi ibadah saya karena I love you full. Kata Bang Meong. Apa artinya itu? I love you full. Ya, cinta penuh. Iya. Bukan kepenuhan. Iya. Jadi tidak masalah dia mau di surga neraka itu udah bukan jadi orientasinya karena dia semata-mata ibadahnya karena Allah. Luar biasa. Tadi di ayat kul katakanlah Muhammad in kuntum tuhibbunallah, kalau antum sampean you mengatakan berstatement cinta sama Allah, maka fattabi'uni, ikuti kanjeng Nabi. Jadi kalau ngaku cinta Allah ngikutinya artis, cinta Allah ngikutinya selebritis, ngaku cinta Allah enggak mahabbah, enggak itibar Rasulullah, namanya palsu. Oh, cinta palsu. Tahu enggak bedanya cinta palsu sama serius? Enggak tahu Pak Ustaz. Kalau madu palsu sama asli beda-beda. Ini jago. Kalau madu asli itu pemirsa dituangin di sini nggak disemutin. Oh, nggak disemutin. Asli. Kalau dicampur air misah antara air. Yang ketiga bawa ke rumah. Kalau istrinya nggak marah-marah berarti madunya Bukan palsu. Itu mah ngemadu. Apa itu? Ngemadu. Oh iya. Kalau ada piring terbang, Iya. ada kompor terbang berarti madunya Palsu. Asli. Oh, piring terbang. Ya kan piring terbang. lah ente Yang di pulang rumah barang marah-marah. madu asli. Oh iya. Istrinya ahlan wa sahlan. Enggak. Oh iya. Enggak. Wow, kalau madunya palsu, ternyata adiknya Ki Gacor misalnya. Yang tema yang lalu. Iya. Oh, belum ya? Belum. Ya. Belum masuk. Ini madu bukan, enggak apa-apa ternyata. Kenapa jadi jualan madu ya? Kembali. Iya, Jadi cinta. mahabbah, cintanya mahabbah. Ini tingkat karena makanya kalau anak-anak muda itu lagunya ini Ki Unyilang yang hafal. Iya. Nah, Ini kenal sama Ki Unyil ada. Iya. Iya. Tadi Saudara. pesan request dia, sebutin nama saya ini. Oh. Saya aja terpaksa lo panggil dia kemarin itu episode. Katanya 10% itu. Katanya hujan di malam minggu. Iya.
aku kan datang padamu. Kalau hujan pokoknya gerintik, laut diseberangi sampai kebalik. Laukan kudaki, gunung kang suku seberangi. Wah, terbalik. Kalau cinta sudah melekat, tai coklat rasa Coklat. Kucing. tai kucing rasa coklat. Cinta itu yang jauh jadi Dekat. dekat, yang berat jadi Ringan. ringan. Kita puasa ini karena cinta pada Allah. Dari pagi sampai sore yang lain minum kolak, yang lain minum es, yang malam minum. Tapi karena cinta maka haus ini kita jaga karena sebagai mahabbah. Karena masuk kamar terus makan nasi padang pura-pura keluar lemes, kimia kan bisa. Bisa. Tapi kita cinta sama Allah tidak kita lakukan. Lakukan. Itu diantaranya the power of love. Jadi orientasinya sudah bukan karena manusia tapi karena Allah. Allah. Baik Pak Ustadz, kita jeda dulu Pak Ustadz. Nanti kita akan balik lagi dengan the power of love tadi itu ya. Betul. Oke, Bang Meong, kita closing segmen dulu ya. Siap. Pemirsa, tetap di Opus Obrolan Obrolan Puasa. Ya pemirsa, masih di Opus Obrolan Puasa. Bersama saya Meong Oplet. bukan itu kan yang bersama Ustadz siapa Oh, maksudnya. nanti unyi lagi ente. Iya gitu Unyil. Nanti Ustadz Unyil Iya, gitu. iya. Emang Ustadz Ariful Bisa ya. Anda duduk lagi, duduk. Sampai saya tarik gitu. Ya, Ya Pak gimana Ustadz. Bang Meong? Tadi kita bahas tentang Robiah al-Adawiyah. iya. Ya. Apa tadi? Berarti cinta itu harus karena Allah ya Pak Ustadz. Ya, Iya. Kalau subhanallah. akhirnya sih saya lupa Pak Ustadz. Iya. Nanti saya coba di download ya. Ya, insya Allah. Ya. Nanti Rafli Kande namanya dari Aceh. Oh dari Aceh. Belum. Oke. Ya, gimana Bang Meong? Ya Pak Ustadz, tadi pengertian cinta sudah kita luar biasa, sudah dijelaskan oleh guru kita, Ustadz Ya. kita. Sekarang ciri-ciri tandanya cinta itu bagaimana Ya. sih Pak Ustadz? Satu, alamatul mahabbah. Ada 7. Banyak banget. Oh, ada Jadi 7. orang cinta itu palsu atau serius, dia cintanya gombal apa lawan kata gombal itu? Gombal. Cintanya palsu atau serius. Satu, orang cinta itu ijab, kagum. Kagum. Jadi walaupun istrinya gemuk, waduh istri saya ramping. Oh, ramping. Walaupun istrinya ini Hitam. tetap wah kamu bersinar. Oh. Ijab. Hijab. Lalu Memuji yang berarti kedua, ya. cinta itu ridho. Apapun keadaannya kita terima. Makanya statement kita terhadap Islam ini raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Lalu yang ketiga, at-tadhiyah berkorban. Korban harta, korban waktu, korban tenaga. Bang Meong pergi P19. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pala kuning. Udah cukup udah sampai 19 kamu kebanyakan Pak Ustadz. Ya, Iya. P5. Jadi pening saya lama-lama. Pening, pusing, istrinya Kalau kata bilang orang pret, sekarang gitu ya. Kalau kata orang Ya. sekarang pualeng gitu. Pualeng. Jadi P19 itu dilakukan karena apa? Cinta, Cinta. sama istri dan anak. Anak. Hujan nggak dirasakan, panas nggak dirasakan, Demi kau dan sebagai sebuah bentuk hati. cintanya sama istri dan Dan anak. at-tadhiyah berkorban. Jadi kalau ada orang cinta tapi molor mulu, tidur mulu, itu cintanya palsu. Istri token habis, bedak belum ganti, THR belum ada. Iya, aku cinta padamu, tapi tidur dari pagi sampai subuh walaupun ibadah. Iya. Kata Ustadz siapa Kak tadi? Iya udah pokoknya itu lah, jangan sebutin lah. Ya, dia lagi. Takut rating turun Pak Ustadz saya Bang. Kata Ustadz yang kemarin. Iya pokoknya yang kemarin Iya. lah. Orang nggak disuruh tidur aja dia Iya, tidur, iya. apalagi ada dalilnya. Temannya gitu Pak ya. Raden lah. Ya, Heeh. ini jadi berkorban. Lalu ada khauf dan sebagainya. Tapi ada lazimnya orang cinta itu ada 2. Ada 2. Lazimnya. Lazim. Satu, mahabbatu man ahabbahul mahbub. Orang cinta itu mencintai orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Wah, ngulanginya Ya, susah. gimana Pak? Kita mencintai orang yang kita cintai dan mencintai. Mahabbatu man ahabbahul mahbub, mencintai orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Bang Meong cinta sama istri. Iya. Nah,
Kemudian istrinya seneng sama ponakan. Oh, ponakannya Unyil juga? Iya, bukan. Usro. Oh, Usro. Ya. Kalau Sebenarnya ente nggak seneng. Iya. Tapi karena ente sangat seneng sama istri, Jadi akhirnya senang juga. akhirnya terus hobi agak salah, senengnya sama Unyil. Iya. Akhirnya ente mahabbatuman, mencintai orang yang dicintai oleh orang yang kita oke. cintai. Paham. Sebagai bentuk pengorbanan saya, walaupun saya nggak cinta sama Unyil misalnya, tetap karena itu yang bikin istri saya seneng. Iya. Mahabbatuman. Kayak hobi lah ya. Iya. Hobi istri misalkan Ya, mendaki ini gunung. orang. Ya. Lalu yang kedua misalnya seneng sama pelawak. Mm-mm. Nah, kayak Bang Meong. Iya. Sebenarnya nggak suka karena Iya. dia sukanya penyanyi dangdut. Iya. Tetap dipaksa seneng karena istrinya seneng sama Pelawak itu, ya. Ya. Yang kedua, mahabbatu ma ahabbahul. Kalau ma itu orang, ini cinta sesuatu yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Istri saya suka jengkol. Saya sebenarnya nggak suka, orang Jawa saya sukanya yang manis-manis. Iya. Ya kayak bukan Unyil. Oh, kalau saya nggak suka yang manis. Apa? Yang saya butuhkan itu kesetiaan. Waduh. Yang manis Ya. udah biasa. Jadi mencintai sesuatu yang dicintai Iya. oleh Jengkol. orang kita cintai, bukan jengkolnya. Jengkol. Ini Kita gara-gara punya jengkol. cinta istri. Iya. Istri kita hobi pete sama jengkol. Oh. Padahal saya orang Jawa hobinya hoka bento. Iya. Widih. Iya. Budak. Iya. Akhirnya kita paksa sebagai bentuk mahabbatu ma ahabbahul mahbub. Kita mencintai barang-barang yang dicintai oleh istri. Istri kita suka baju baru, padahal saya nggak suka. Akhirnya ya lebaran kita beliin, padahal saya nggak suka baju baru itu. Iya. Ya sukanya. Sukanya karena nggak mau ngebeliin ya. Sukanya dari sponsor. Oh iya. Jadi diliatin aja kalau Iya. lagi nggak suka gitu, tapi karena itu punya yang disukain, jadi Iya. ini Mau nggak gitu mau ya. suka. Mau nggak mau suka, gitu. Itu Dipandangin lawazimnya, ya gitu itu ya. lazimnya. Lazim. Tapi sebaliknya, yang kedua, yang sebaliknya, bughduman abghadahul mahbub. Kita membenci sesuatu yang dibenci oleh orang yang kita cintai. Yang kita cintai benci sama orang yang suka ngerokok. Mohon maaf, kameramen ya. Misalnya, ya, suka nggak neraktir. Oh enggak. Enggak, sekarang mah enggak. Enggak. Iya. Istri kita benci sama orang yang pelit. Nah, Ya. maka kita ikut benci sama orang yang pelit. Padahal kirain- kita ya Kirain ikut pelit. Oh, Ustaz. bukan. Jangan Jadi dong. mencintai orang yang dibenci oleh orang kita, istri atau orang kita cintai. Lalu yang kedua, ma abghadahul mahbub, membenci sesuatu yang dibenci oleh orang kita cintai. Istri itu paling benci itu pada suami pulang malam. Makanya sering saya tanya, kalau Bu Konita suami yang gajinya 5 juta setiap hari pulang sama 50 juta tapi setahun pulang, mending yang mana? Mendingan yang 50 juta yang setiap hari pulang. Iya, itu pinter banget ya. Iya, 50 emang juta. perempuan cuma Ya kan pilih aku tadi. jawaban Kan dua. ke mall tadi Kan kan iya, dibilang. ada suami 50 juta kerjanya jadi TKI, pulang 2 tahun sekali, Bang Toyib. Gajinya banyak tapi jarang pulang. Atau yang 5 juta tapi sering pulang. Ada itu Ustaz dari Ciputat. Ada ya. Gajinya 3 juta setiap hari pulang. Istrinya sama enak gitu. Unyil lagi Unyil. Oh, bukan temennya itu. Oh, temennya. Namanya pengisi Banten juga, namanya Ustaz Gacor itu. Ya. Kayak kenal orangnya. Enggak pulang enggak apa-apa, Mas, penting transferan datang gitu. Iya. Emang bininya bersyukur kalau dia nggak pulang. Iya. Kayaknya problem hidup berkurang dikit gitu ya. Iya. Jadi mencintai sesuatu yang dicintai oleh yang dicintai, membenci sesuatu yang dibenci oleh yang dicintai, dan barang ataupun orang. Itu lawazimnya. Kalau ciri-cirinya tadi ada ridho, ada tathiyah berkorban dan sebagainya. Kita puasa, nah itu sebagian dari pengorbanan kita sebagai cinta kepada Allah dan baginda Rasulullah SAW. Itu Bang Meong. Bang Meong memang bukti cintanya sama istri udah ngapain? Hah? Buktinya? Itu udah punya anak saya. Oh. Itu. Kalau itu Ustadz yang itu juga udah punya anak. Udah, iya. Kalau nggak pakai cinta juga punya anak. Ustaz, mau nanya nih, kalau misalnya kan dengan apa ya, kan kekuatan cinta itu kan berarti kan memang harus dijaga. Ya. Nah, cara menjaganya Ya. itu seperti apa Ya. supaya tidak hilang? Ada seorang sahabiah namanya Sumayyah. Beliau ini adalah syahidah pertama dalam Islam. Karena cintanya sama Allah, dia punya suami Sumayyah ini namanya Amar. Dan punya Rumajun Yasir punya anak namanya Amar. Dia mempertahankan cintanya sama Islam
Dia menjadi orang yang syahid pertama dalam Islam. Mohon maaf, dibunuhnya apa caranya? Dia disiksa dan ditombak kemaluannya sampai meninggal. Sumayyah syahidah pertama dalam Islam. Semua dilakukan karena apa? Saya walaupun harus sengsara, saya harus tersiksa, bahkan bertaruh nyawa. Kalau ini memang bentuk mahabbah kepada Allah, dia korbankan. Dan dia menjadi syahidah pertama. Orang mati syahid pertama dalam Islam namanya Sumayyah. Suaminya namanya Yasir. Itu juga sama kuat hebatnya cintanya sama Allah, wafat dalam keadaan syahid, dibunuh juga. Lalu anaknya Ammar tidak sehebat orang tuanya. Akhirnya dia pura-pura ya udah mengikuti keinginan mereka. Lalu pulang minta maaf Rasulullah, saya suruh maki-maki, saya maki-maki, tapi saya terpaksa karena bapak ibu saya sudah wafat, sudah syahidah, sudah syahid, saya nggak kuat, iman saya nggak setebal mereka. Lalu Rasul mengatakan dalam Al-Quran, man ukriha qalbuhu mutmainnun, orang yang dipaksa, misalnya Bang Meong siang-siang dipaksa makan warteg, padahal nggak mau, akhirnya dijagal, dimasukin, wah, dia dipaksa. Akhirnya karena nggak kuat dia makan warteg. Orang dipaksa, orang nggak dipaksa aja makan. Mau. Akhirnya ya Allah, dia minta maaf, Kanjeng Nabi, saya tadi dipaksa sama kameramen Banten TV untuk makan siang. Waduh. Padahal nggak ada yang maksa. Nggak ada maksa. Akhirnya karena saya nggak hebat orang tua saya akhirnya batal ya Rob. Tapi wahai Rasul, saya dipaksa bener. Saya udah tutup mulut, saya tetap dimasukin udah dilakban gitu ya kan. Saya pura-pura tutup itu padahal. Ya nggak apa-apa. Kalau terpaksa memang imannya nggak sehebat orang tuanya, maka dimaafkan, tapi tetap belajar agar bisa lebih mencintai Allah, mencintai Rasulullah, sehebat Rabi'ah al-Adawiyah, sehebat Sumayyah, sehebat Yasir, sehebat Ammar. Ini adalah orang-orang hebat di zaman Rasulullah, cintanya mengalahkan pengorbanannya, mengalahkan kesengsaraannya, dia korbankan demi cintanya sama Allah dan Rasulullah. Itu subhanallah, luar biasa. Baik, luar biasa Pak Ustadz. Saya juga sampai merinding ini ya Allah, kekuatan cintanya benar-benar ya Pak Ustadz ya. Nah, tapi ini ngomong-ngomong kita sudah di penghujung acara. Oh, habis Bang Komeng. Boleh. Bang Komeng, Bang Meong, Bang Komeng. Boleh nih Pak Ustadz. Ada pantun tentang cinta? Oke. Nggak ada. Ayo. Aduh, belum besar. Jalan-jalan ke rumah si Mamat. Cakep. Pulangnya naik ojek. Cakep. Udah. Udah. Ya elah. Gak jadi pantunnya. Iya. Ya. Udah. Mau ada kata-kata terakhir? Ya, intinya jangan terakhir, ntar dia masih ya. Maksudnya Pesan pesan terakhir pokoknya ada closing. Ya, pokoknya sebentar lagi lebaran. Ya. Oke. Laisal Aid, bukan lebaran itu bajunya baru. Walakinal Aid imanuhu, imannya yang bertambah dan baru. Ya. Jadi kalaupun baju baru nggak ada, masih ada baju yang lama. Kalau ada baju yang baru, masih ada baju yang lama. Baju tetangga juga masih ada Pak Ustadz, tenang. Kalau belum ada kopiah yang baru, masih ada Banten TV. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di podcast kita ini tentang obrolan puasa yang luar biasa ya. Ini bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tuh, dahsyatnya kekuatan cinta luar biasa ya. Dahsyatnya kekuatan cinta. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga pemirsa, kita di penghujung acara. Terima kasih telah menyaksikan Opus dengan tema kali ini kekuatan cinta. Akhir kata saya Konita dan saya Meong Oplet dan juga AF2N. Oke. Baik, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.